daerah Pucuan, tempat ini yang paling terpencil di Sidoarjo. Kita perjalanan tadi para kepala dinas berjalan dari Sidoarjo kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam. Ya, pakai perahu dan ingin memastikan apakah di masa pandemi Covid ini siswa-siswa itu belajarnya efektif. Ya, kayak kita lihat karena ada tatap muka. Kenapa ada tatap muka? Karena di sini nol untuk terpapar Covid, di sini nol. Jadi di sini seminggu masuk itu adalah penguatan target-target kurikulum yang sesuai dengan digariskan dengan kurikulum dikerjakan bersama guru. Nah, guru sebagian besar guru-guru di sini adalah dari rumahnya di Kota Sidoarjo. Perjalanan di sini ada yang naik perahu, ada yang naik sepeda motor, dan mereka juga diberikan tunjangan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehari 20.000 untuk transportasinya. Nah, ini semata-mata yang di daerah sini, daerah Kalingkajang, daerah Pucuan ini potensi untuk menyumbang PDRB ini sangat tinggi karena daerah tambak. Maka sumber daya manusianya mulai anak, kemudian dari para petambaknya dan lain sebagainya harus kita perhatikan. Dan ini menjadi sarana juga prasarana jalan. Tadi ada 3 usulan bagi mereka, terutama jalan akses menuju kota ini pada saat hujan, Kalingkajang dan Trucuan itu nanti tahun 2021 ini akan kita paving, ya, pasang prikes cor, ya, supaya lebih mudah aksesnya. Yang kedua, untuk pengembangan teknologi informasi kita kerjasama dengan Telkom atau lainnya untuk memperkuat sinyal-sinyal di sini sehingga masyarakat di sini lebih banyak mendapatkan informasi pembangunan yang ada di Jawa Timur pada khususnya. Yang ketiga, menaikkan ruang ini karena secara fisik ruang ini masih perlu banyak perbaikan. Insya Allah ini menjadi PR kita bersama. Apakah ini bisa dimasukkan di P atau tahun 2021 itu menjadi 2021 akan menjadi prioritas. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi solusi bersama ketika ada masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hal pembangunan atau pembelajaran. Terima kasih. Dialog. Dialog apa ini ada Pak Kadis? Dialog ke desa Kepentingan yang tadi sejarahnya ya sudah 45 menit. Ini salah satu model persekolahan yang dipertahankan di Sidoarjo karena situasional dan kondisional. Modelnya satu atap, karena faktor geografis jauhnya dari kota sehingga setelah lulus SD didekatkan anak bisa melanjutkan ke SMP. Ya, ini salah satu model pendekatan pembelajaran sehingga angka transisinya, angka melanjutkannya dari SD ke SMP di sini tinggi, bagus ini. Sehingga nanti kalau misalnya melanjutkan ke SMA juga kita upayakan ada seperti itu. Karena faktor jarak dan daya tempuh aja. Pembelajaran juga modelnya beda dengan yang lain. Ini seminggu masuk 2 kali. Ya, sehingga tuntas kurikulum itu selesai dalam 1 minggu masuk 2 kali. Tetapi penekanan tugas-tugas di rumah dilakukan. Ini saya kira pendidikan penyetaraan itu ya konsepnya harusnya seperti ini. Ya, konsepnya seperti ini. Jadi nanti supaya tidak ada angka yang tertinggal di SD melanjutkan ke SMP. Ini bagus di Sidoarjo ini nanti kita kembangkan karena secara sarana prasarana ini masih butuh banyak, ya. Kemudian dari materi gurunya sebenarnya sudah cukup bagus tadi, walaupun import dari kota datang ke sini jauh-jauh untuk mengajar dan luar biasa masih ada pejuang-pejuang pendidikan yang saya kira dengan ikhlas mengajar di sini dan ini menjadi konsep agar angka partisipasi di Sidoarjo di daerah terpencil di sini 100%. Jadi artinya tidak ada penduduk yang usia sekolah mulai usia 7-12 itu usia SD, usia 13-15, usia SMP yang tidak sekolah nggak ada.
dipastikan karena kita ada model-model pendekatan pembelajaran melalui SMP terbuka ini. Ya, satu atap. Dan ini nanti Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ternyata masih ada. Berapa Pak Kasek? Untuk SD-nya ini jumlahnya 36. Kalau SMP-nya Pak? Untuk SMP-nya 24. SD dan SMP tetap masuk selama pandemi Pak? SD dan SMP selama pandemi COVID-19 ini masuk tapi dijadwal, yaitu 1 minggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Dan di dalam masuk itu akan tetap melaksanakan yaitu protokol yaitu kesehatan, wajib memakai masker untuk anak-anak, untuk gurunya. Kemudian sebelum masuk kelas ini harus cuci tangan. Kemudian untuk ini tetap kita lakukan. Mengapa saya harus siswanya kan terbatas. Jadi hampir satu kelas itu rata-rata katakan